Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Rayaan Abi Hurairah radhiyallahu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لا إله إلا الله لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'alas shalah Hayya 'alas shalah Hayya 'alal falah Hayya 'alal falah Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in indahu bimiqdar.
أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمد رسول الله سيد الأبرار فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم البعث والنشور أما بعد أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Hadirin para jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mensyukuri seluruh karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Begitu banyak karunia yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita sekalian, sehingga hari ini kita sehat, kita tetap ingat kepada Allah, kita tetap istiqomah kepada Allah, sehingga apapun kegiatan kita di siang ini kita tinggalkan, kita bersama-sama menuju masjid ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan sholat Jumat yang kita lakukan pada siang hari ini dapat kita laksanakan dengan penuh khusyuk kepada Allah dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu dampak wabah COVID-19 ini adalah masalah ekonomi, banyaknya pengangguran. Dampak dari pengangguran itu lalu muncul apa yang disebut dengan kemiskinan, dan yang boleh jadi tidak menyenangkan adalah banyaknya orang-orang yang meminta-minta yang seringkali kita lihat di jalan-jalan atau dimanapun mereka berada, termasuk mereka yang datang ke rumah-rumah ataupun di jalan, ataupun mereka yang punya jadwal rutin, yakni pada hari Jumat tatkala orang-orang melaksanakan sholat Jumat, mereka berbondong-bondong mencegat orang-orang yang selesai sholat Jumat untuk dimintai sedekah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kegiatan semacam ini oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang biasa, bahkan bukan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Boleh jadi karena orang-orang yang meminta itu selalu mendapatkan santunan, yang dengan santunan itu mereka dapat memenuhi kebutuhan sebagian hidup mereka, dan ditambahnya kemudahan pekerjaan ini sehingga
profesi sebagai pengemis pun menjamur di mana-mana, bahkan menjadi sumber pendapatan setiap hari. Yang mengejutkan, ada berita tentang seseorang yang kaya di desa, dia makmur, tetapi ternyata profesinya adalah menjadi pengemis di kota-kota besar. Na'udzubillah min dzalik. Boleh jadi itu adalah sesuatu yang paradok yang seringkali terjadi dan menimbulkan salah paham terkait dengan adanya pernyataan jangan memberi sedekah kepada peminta-minta. Kenapa kita dilarang sebenarnya? Padahal Islam yang merupakan tuntunan kita selalu menganjurkan kepada kita untuk selalu sedekah. Dan di dalam Al-Quran, orang yang mau sedekah pahalanya dilipat-lipatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dengan 700 kali lipat, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Islam sebagai agama kita merupakan agama yang universal, yang bisa diterima dimanapun manusia berada. Islam tidak hanya menyangkut masalah ritual peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi juga menyoroti masalah-masalah sosial yang selalu dihadapi oleh umat manusia. Salah satunya adalah masalah pengangguran, masalah pengemis atau peminta-minta yang boleh jadi tidak disenangi oleh ajaran Islam, dan hal ini merugikan masyarakat sebab agama Islam mengajarkan pola hidup aktif, kreatif, dan produktif. Itulah sebabnya maka pengangguran dan pengemis menyebabkan tenaga manusia terbuang sia-sia. Mereka adalah konsumtif, tidak produktif. Akhirnya mereka menjadi beban keluarga, masyarakat, dan negara. Lalu yang kedua, pengangguran dan pengemis adalah sumber kemiskinan. Sedangkan kita tahu bahwa kemiskinan merupakan wahana yang subur bagi tumbuh dan berjangkitnya berbagai macam kejahatan. Lalu pengangguran dan pengemis menjadikan manusia terjangkiti penyakit malas yang dilarang oleh Islam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu berusaha, berjuang untuk mencari rezeki agar kita memiliki kecukupan di dalam rangka hidup di dunia, di dalam rangka beribadah kepada Allah, di dalam rangka bersosialisasi dengan masyarakat. Karena itu ketika seseorang memperoleh pendapatan yang cukup, Islam mengajarkan kepada hambanya untuk bersedekah, memberikan pertolongan kepada orang lain yang memerlukan kebutuhan hidup. Justru sebaliknya, agama Islam tidak mengajarkan pemeluknya untuk menjadi peminta-minta atau pengemis. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menjelaskan bahwa orang-orang yang membawa
tali, kemudian ke hutan atau ke kebun, kemudian mencari kayu bakar, lalu kayu bakarnya dijual di pasar, itu mereka adalah orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis disebutkan, walladzi nafsi biyadihi la ayyakhudha ahadukum hablahu fayahtabitu ala dhahrihi khairul lahu min ayyatiya rajulan fayas'aluhu a'tahu aw mana'ahu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi jiwaku yang berada di tangan Allah, sungguh orang yang mengambil tari di antara kalian, kemudian ia gunakan untuk mengangkat kayu di atas punggungnya, itu lebih baik baginya daripada ia mendatangi orang, kemudian ia meminta-minta kepadanya, yang terkadang ia diberi dan terkadang ia tidak diberi olehnya. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya agama Islam tidak menyenangi terhadap orang-orang yang tidak mau berusaha dan hanya bisa meminta-minta, apalagi kemudian mereka berdalih bahwa pekerjaan pengemis dan kemiskinan itu yang mereka alami merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi ini adalah pendapat dan alasan yang tidak benar. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimason wa taruhu bitonan." Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya Anda bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, tentu Allah akan memberikan rezeki kepada Anda sebagaimana halnya Allah memberikan rezeki kepada burung yang pergi terbang pagi dalam keadaan lapar, tetapi kemudian sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Tidak hanya itu saja, orang-orang yang kaya dan berkecukupan jangan hanya menumpuk harta lalu hidup berfoya-foya tanpa peduli bahwa di dalam harta mereka terdapat hak bagi fakir miskin dan du'afa, bagi orang-orang yang hidupnya kekurangan, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Adz-Dzariyat ayat 19, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta orang yang kaya ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Bahkan kalau kita cermati di dalam Al-Quran yang diantaranya turun di Mekah, Al-Quran sangat mengecam arogansi orang-orang kaya di Mekah yang tidak peduli kepada fakir miskin dan anak-anak yatim. Allah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah Anda orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya kita diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berusaha dalam hidup dan pasrah tawakal kepada Allah. Lalu kalau kita sudah memiliki kecukupan, kita dianjurkan untuk sharing, berbagi di dalam rangka membantu orang-orang yang kekurangan, agar ada kesepadanan, agar ada sharing harta di antara orang kaya dan orang miskin, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Akhirnya
Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencukupi kebutuhan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan karunia-Nya kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, menurunkan rahmat-Nya, menolong kita untuk selalu ingat kepada Allah, selalu istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam meninggalkan maksiat, sehingga dengan keistiqomahan itu manakala ajal menjemput kita, insya Allah kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza